adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memiliki. Biar para undangan saja angkat pujian dan katakan hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan raga. Sebab tak memiliki harta kekayaan. Yang cukup berarti untukku persembahkan. Sama-sama katakan hanya ini Tuhan permohonanku. Terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Kami persilakan. Dan dari PGI dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebelum masuk kepada permenungan tersebut,
saya ingin membacakan perikop dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tidak berlebihan kalau saya menyebut atau mengangkat atau mengatakan bahwa kita sekalian, terutama bapak dan ibu guru yang beragama Katolik dan Kristen, serta bapak ibu tamu undangan sekalian, bahwa kita semua masuk dalam kalangan para Majus. Kenapa saya mengatakan tidak berlebihan? Karena Majus sendiri, kalau kita telisik dari literatur kuno, misalnya dalam sejarah gereja dan lain sebagainya, Majus itu berasal dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, magoi, dari kata jamak magos. Dalam pengertian kata Majus itu sendiri, orang yang ahli dalam satu keilmuan, tapi mereka ini disebut ahli dalam ilmu perbintangan. Juga ada yang ahli dalam ilmu keagamaan, bahkan ahli dalam ilmu obat-obatan. Majus sendiri adalah salah satu suku yang menduduki tempat istimewa dalam kerajaan. Kalau kita mendengar dari timur, asal mereka ini dikaitkan dengan kerajaan Babilonia dan Persia, yang kalau hari ini tempatnya itu adalah di Iran. Mereka ini adalah suku yang diberi kedudukan atau mendapat tempat kehormatan sebagai imam. Biasanya dalam kerajaan-kerajaan Romawi atau Yunani kuno itu ada suku tertentu membidangi bagian tertentu. Ada yang khusus di bidang tertentu, dan suku Majus ini adalah yang masuk dalam kelompok imam. Mereka memiliki kedudukan yang terhormat. Dan bisa dibayangkan orang-orang hebat ini, para ahli ini, para pakar di bidangnya, mereka ketika melihat bintang, mereka mengikuti arah bintang itu. Bapak Ibu sekalian, bintang yang diikuti mereka itu tempatnya itu di daerah Yerusalem. Dan ketika para Majus mengikuti bintang itu, dan mereka, sebelumnya saya menjelaskan, para Majus ini dikatakan bisa masuk kategori ahli nujum, ahli sihir, tapi mereka bukan penyihir. Kalau mereka penyihir, mereka tidak perlu bertanya di mana arah bintang itu yang akan mereka tuju. Mereka tidak akan bertanya kepada orang Yerusalem. Mendengar bahwa mereka akan datang menuju bintang untuk menyembah raja, dan terdengar oleh Raja Herodes yang adalah seorang raja pada waktu itu, terkejut. Kok ada raja di wilayah kerajaan saya? Herodes takut. Bahkan para sarjana dari timur itu dalam refleksi kemudian dalam tafsiran berikut merepresentasikan bahwa orang-orang hebat di luar kerajaan Yerusalem bisa mengetahui lahir seorang raja yang akan menjadi pembebas umat Israel justru di Yerusalem, yang tidak diketahui oleh Herodes. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana Herodes ini menahan keterkejutannya dan merasa ada satu ancaman atas kekuasaan yang sedang ia pegang. Maka ketika para sarjana itu, para Majus itu datang ke Yerusalem dan bertanya kepada rakyat, tentunya sebelum kepada raja, dan terdengar oleh raja, maka raja sendiri yang mengkonfirmasi kepada para
raja kepada para sarjana dari timur itu, benarkah kalian telah melihat bintang di mana raja Israel yang baru dilahirkan itu sedang berada? Ini bahasa seorang raja kepada tamu terhormat, kan ini dari bangsa lain. Dia pasti tidak semena-mena seperti kepada rakyatnya sendiri. Dalam percakapan itu, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, dalam perikop yang sama-sama kita dengarkan, bahwa benar para sarjana itu mendapatkan penampakan atau mendapatkan petunjuk, bahasa teologinya itu petunjuk ilahi untuk datang kepada Raja Israel yang baru lahir. Dalam cerita berikutnya kita mendengar alurnya berjalan, para Majus kemudian dipersilakan oleh Herodes untuk datang menyembah dengan peringatan atau dengan permintaan bahwa setelah kalian datang menemui bayi sang raja itu, kembalilah kepada saya akan menyembah dia juga. Nah, ini bahasa politis, bahasa supaya orang yang diminta itu mau mendengarkan permintaan, supaya saya juga menyembah. Tetapi sekali lagi para Majus ini, para sarjana ini, karena mereka tidak hanya mengandalkan usaha manusiawinya, kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan manusiawinya, saya kira mereka tidak mendapatkan inspirasi atau bisikan-bisikan ilahi yang menganjurkan atau membawa mereka, seperti yang kita dengar setelah mereka bertemu dan memberikan persembahan kepada bayi Yesus, emas, kemenyan dan mur, dan di dalam mimpi mereka diperingatkan untuk pulang ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari para Majus atau para sarjana ini, karena kita semua di sini juga masuk dalam kategori Majus, dan sudah pasti secara akademis di sini kumpulan para sarjana, kita melihat dalam kaitan dengan sukacita Natal yang kita rayakan pada setiap tahunnya. Dan pada tahun ini kita coba merenungkan bahwa sukacita Natal ditentukan yang pertama dengan apa yang kita cari. Kalau kita mencari dan menemukan, maka kita akan bersukacita karenanya. Seperti para Majus, mereka di luar kerajaan Israel, di luar Yerusalem, jauh-jauh datang karena bisikan ilahi dan bertemu dengan sang raja penguasa wilayah setempat pada waktu itu, yang kalau kita simak dengan baik-baik, tentu raja yang sangat kejam, Herodes. Dia tidak segan-segan. Di ujung cerita berikutnya kita tahu, setelah dia merasa diperdaya oleh para sarjana, diperdaya dalam arti dikibuli, dibohongi, karena para sarjana yang diminta setelah ketemu dengan sang bayi raja itu suruh kembali kepada Herodes, tapi mereka tidak kembali kepada Herodes. Maka Herodes sangat marah. Apa yang dia buat? Karakter aslinya muncul, sifat bengisnya keluar. Saya perintahkan mulai saat ini dibunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu kita tahu dengan baik sekali cerita itu. Maka sukacita Natal yang kita rayakan di sana juga sebenarnya ada juga cerita duka cita Natal, yaitu kematian para martir. Katakanlah begitu, anak-anak yang tidak berdosa, karena mereka lahir seumuran dengan bayi Kristus, mereka menanggung akibat harus mengalami kematian tragis, kematian bengis, dibunuh. Dan kita tahu bagaimana sedihnya keluarga yang memiliki bayi kecil yang dibunuh hanya karena
kebengisan seorang Raja Herodes bahwa tidak boleh ada raja baru yang muncul selain dari dia, dan mungkin dia berpikir keturunannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih, saya kembali, apa yang menjadi ukuran atau takaran sukacita Natal yang kita rayakan setiap tahun? Yang pertama itu, apa yang kita cari? Yang kita cari tentu adalah Tuhan sendiri. Belajar dari para sarjana dari negeri yang jauh, mereka datang, mereka menemui Raja Damai, dan setelah bertemu mereka bersukacita. Ungkapan sukacita mereka dengan ekspresi memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Memang dalam telisik sejarah jumlahnya sebenarnya bukan dalam kontroversi. Para sarjana ini hanya dikaitkan menyebutnya 3 itu karena dihubungkan dengan 3 jenis persembahan. Karena kalau kita mendengar, membaca, melihat kesaksian-kesaksian bahwa secara geografis jika hanya 3 sarjana yang berjalan dengan medan yang sangat jauh tanpa ada rombongan atau kelompok yang menyertainya, itu sangat rentan dengan ancaman bahaya dan lain sebagainya, entah bahaya alam, bahaya binatang, bahaya kejahatan manusia lainnya. Tapi yang disebut hanya 3, yaitu Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Itu yang disebut. Apakah ini mewakili satu kelompok dalam kelompok mereka itu dengan persembahan emas dan kemenyan tersebut, mur? Tapi yang jelas bahwa mereka merepresentasikan bahwa orang hebat, orang pintar, orang cerdas mencari Tuhan, dan mereka tidak peduli dengan jauhnya medan, dengan ancaman dan lain sebagainya. Mereka tetap berusaha, dan pada akhirnya kita tahu perjumpaan mereka dengan bayi Tuhan mendatangkan sukacita bagi mereka. Yang kedua, ukuran Natal yang mestinya menjadi sesuatu yang bisa kita miliki, yaitu memandang apa yang seharusnya kita pandang. Para sarjana ini memandang pada bintang yang menunjuk arah perjalanan mereka dengan bisikan ilahi, inspirasi-inspirasi spiritual. Karena kalau secara logika mereka adalah orang pintar, orang cerdas. Tanpa bisikan atau inspirasi spiritual dan rohani, tentu mereka akan menimbang-nimbang, ini logis atau tidak, ini masuk akal atau tidak. Kalau saya jauh-jauh dari negeri yang lain hanya untuk menyembah raja asing, masuk akal atau tidak? Kalau secara logika, nalar manusia itu tidak masuk akal. Tapi karena mereka bukan hanya mengandalkan kemampuan manusiawi, kemampuan insani, tapi mereka mengandalkan kemampuan ilahi dan rohani, maka mereka berlaku atau bertindak di luar akal sehat mereka. Silakan Pak Anggota Dewan, selamat datang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Jadi yang kedua, ukuran sukacita Natal kita, yaitu kita memandang apa yang layaknya dipandang. Dalam hal ini, hari ini yang harus kita pandang adalah kebenaran-kebenaran, janji, harapan, dan hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang hitam dan yang putih, dan lain sebagainya. Maka pandanglah itu dan berjalanlah di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Niscaya kita akan sampai kepada bayi Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap tahun itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lalu kita sebagai orang-orang yang terberkati, orang-orang yang dipilih, apa dasarnya sehingga kita bisa seperti para sarjana
yaitu bayi Tuhan Yesus, dan apa yang kita pandang, yaitu tiang awan dalam bintang-bintang, dasarnya adalah seperti yang kita dengar dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 2 ayat 19, dia mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini Bapak Ibu, dasar. Kalau kita sudah percaya, sudah melihat bintang, kita diteguhkan. Dan syarat yang terakhir, kita harus meninggalkan kejahatan. Ini harga mati. Jika kita sudah percaya, jika kita sudah melihat bintang, sudah bertemu dengan bayi Yesus, tapi kita tetap hidup dalam kegelapan, tidak meninggalkan kejahatan, omong kosong, nonsen. Karena itu syarat yang terakhir untuk bersatu, bersekutu, dan menjadi bagian anak-anak Tuhan yang sejati adalah meninggalkan kejahatan. Amin. Demikian permenungan singkat saya. Kita sudah belajar dari para majus untuk pulang ke negeri kita dengan jalan lain. Kalau jalan itu hitam, jalan itu jahat, jalan itu tidak baik, pulanglah ke negerimu dengan jalan lain, itu jalan kebaikan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat yang penuh syukur dan sukacita saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesempatan menikmati hidup yang Kau berikan pada kami semua sampai dengan detik ini. Kami bersyukur untuk rahmat kesehatan dengan segala sesuatu hal yang baik yang kami alami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan tempat kerja kami masing-masing. Maka pada saat ini Tuhan, kami mohon, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Semoga Tuhan selalu melindungi, memberkati, dan membimbing bangsa kami, memberkati pimpinan tertinggi kami di negeri ini, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo,
Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan selalu kepada Presiden kami. Demikian juga di tempat ini, di wilayah kami ini. Semoga Tuhan juga selalu melindungi kami, segenap pemimpin kami, agar segala sesuatu yang dibuat, yang diputuskan, yang diambil kebijaksanaan, apakah bertentangan atau melawan kesejahteraan umum, maka inspirasikan mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga keputusan-keputusan sungguh keputusan yang memihak, yang berpihak kepada orang banyak. Dan kepada sekalian kami yang bersukacita karena merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah percaya, yang telah diberkati, telah diurapi, telah disatukan, dimeteraikan dalam Roh Kudus menjadi keluarga besar-Mu di dunia ini. Semoga kami sungguh menjadi pancaran sinar ilahi-Mu di tengah masyarakat kami. Orang yang baik, orang yang sopan, orang yang penuh senyum, orang yang menebarkan sukacita, orang yang berbagi kegembiraan kepada siapapun. Jauhkan kami sebaliknya menjadi orang yang dibenci, yang tidak diinginkan, yang dihindari. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan tersebut, Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berserah, hanya kepada Tuhan kami memohon, karena hanya Tuhan yang bisa menguatkan, membuat kami kembali ke jalan yang benar pada saat kami tersesat, menguatkan kami pada saat kami lemah, menyembuhkan pada saat kami sakit, dan membuat kami kembali ke negeri kami melalui jalan lain atas tuntunan rahmat dan ilahi-Mu sendiri, ya Tuhan. Berkati Tuhan kami semuanya, keluarga kami, agar kami menikmati sukacita-Mu dalam hari-hari hidup kami sebagai putra dan putri kesayangan-Mu yang abadi. Amin. Selamat Natal untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati, yang kebetulan hari ini diwakili Bapak Asisten 2. Yang terhormat Bapak Kapolres Skadau, yang hari ini diwakili juga Pak ya. Yang terhormat Bapak Anggota Dewan Kabupaten Skadau, Bapak Hasan, sudah bersedia untuk datang dalam undangan kita. Yang terhormat Kepala BPK SDM sudah bersedia hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau, kita beri tepuk tangan dulu untuk Kepala Dinas kita. Yang terhormat Bapak Kasih Bimas Katolik dan Kristen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia datang jauh-jauh untuk menghadiri kegiatan Natal bersama ini, dan para undangan yang saya tidak bisa sebut satu-satu nama dan jabatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan cara menampi. Nampi pada umumnya dilakukan setelah panen besar. Fungsi dari menampi adalah agar beras bersih dari sekamnya sehingga beras dapat diolah menjadi bahan pangan. Dengan adanya panen besar, tidak lupa masyarakat Dayak bersyukur kepada Jubata. Karya tari nampi ini menceritakan tentang keterampilan dan kelincahan gadis-gadis Dayak dalam mengeksplor gerak menampi. Yang menjadi properti utama dalam karya ini adalah tampi atau penampi beras yang terbuat dari anyaman bambu. Selain mengkreasikan gerak-gerak dasar tari, gerak aktivitas menampi, tarian juga bermaksud memanggil semangat masyarakat untuk tetap bersyukur kepada Jubata atas hasil panen yang melimpah. Inilah tarian nampi, kita saksikan bersama.
Kita berikan tepuk tangan. Layakkanlah hatimu seperti menjaga biar hidupku berkenan padamu. Layakkan hatimu ya Tuhan, seperti emas menjagamu biar hidupku berkenan padamu. Sebab kau akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya datang di hatiku. Belum jam 12 sudah lemah. Salam. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, selamat siang buat kita semua. Saya bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Spesial hari ini kita bisa hadir di sini tentu bukan karena kekuatan kita, tapi percayalah bahwa ini rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, izinkan saya menyapa tamu undangan yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 ya, Bidang Perekonomian Pembangunan. Bapak Kapolres diwakili juga, terima kasih sudah hadir. Terhormat juga anggota DPRD, kita undang juga, terima kasih Pak Hasan sudah hadir. Teman-teman yang support ini ya dari Kemenang, ada Bimas Kristen Katolik ya, hadir bersama-sama, dan panitia dan seluruh Bapak Ibu guru tamu undangan yang dalam kesempatan ini hadir dalam Natal Okumene kita. Hadir juga di sini ada Bapak ini PLT Asisten 1 dan juga Kepala BKD ya, bersama-sama hadir bersukacita dengan teman-teman guru yang tahun ini jadi Natal pertama Okumene kita. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, mereka ada konsultasi, ada ide, ada kerinduan untuk buat Natal Okumene, tapi untuk SMP saja, untuk kepala sekolah. Saya sampaikan ke mereka, kalau Bapak Ibu ingin mengambil pelayanan, ya ini kesempatannya. Tahun ini buktikan bahwa Kabupaten Skadau kita bisa adakan Natal Okumene guru-guru. Jadi dari 1.558 tenaga pendidik kita Kabupaten Skadau, kurang lebih separuh ya, setengah itu 800 itu Nasrani Bapak Ibu. Guru agama itu ada 194 kalau menurut catatan kami Nasrani di Kabupaten Skadau ya. Saya sampaikan ke mereka bahwa tolong ini momen yang bagus untuk kita membangun fellowship, persatuan, ya persekutuan. Apalagi setelah 2 tahun lebih kita masa COVID, kita tidak bisa bersama-sama. Dan ini jadi catatan sejarah juga di Kabupaten Skadau. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya, lebih kompak lagi. Itu saya sampaikan. Bayangkan kalau 800 lebih sekian tenaga pendidik kita yang guru Nasrani hadir ini nggak muat Bapak Ibu ya. Dan terima kasih guru-guru ini udah datang dari Maham dengan Taman 7 kabupaten, walaupun ya perwakilan sudah cukup senang ya. Iya 7 kecamatan jadi hadir di sini. Saya cukup senang
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bukan tidak mengurangi rasa tentu sebagai kepala dinas. Saya ingin juga menyampaikan pesan Natal buat kita semua. Kemarin saya ingin buat di YouTube, Pak. Cuman karena masih baru di dinas juga belum ada tenaga untuk buat ini, untuk disampaikan ke semua teman-teman di tenaga pendidik. Menyampaikan pesan Natal buat kita. Tentu perayaan Natal selalu membawa damai sukacita ya bagi kita semua, karena kita menikmati pemenuhan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan mengutus Mesias dan Tuhan penuhi. Ya, tadi sudah disampaikan apa sukacita Natal kita. Kami ada dinas dan Bapak Ibu guru. Atau mungkin sukacita Natalnya hanya dengar lonceng mau pulang itu kita bersukacita Natal, atau sukacita kita senang. Tuntutan dunia pendidikan ke depan makin berat Bapak Ibu. Ke depan makin menuntut kita punya kemampuan. Tahun ini kita mulai praktekkan kurikulum merdeka. Jadi ini tergantung guru-guru yang berkualitas. Di dinas kita program untuk bisa membantu tenaga pendidik untuk mengupgrade ya kemampuan kita adaptif dengan situasi sekarang mendidik. Jadi tidak ada lagi namanya nanti kalau pas di sekolah ya kita senang dengan lonceng pulang itu. Kita harus bisa kasih yang lebih.